stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Halo teman-teman semua, selamat ketemu kembali dengan saya. Apa kabar hari ini? Semoga puasanya lancar ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang agama dan kekerasan. Mungkin seperti yang kita sering lihat di media sosial ataupun di media online atau di banyak media lah. Seringkali kita membaca berita itu kekerasan yang dilakukan oleh para tokoh agama atau mungkin kita juga sering lihat di kehidupan sehari-hari ya. Entah itu di lingkungan keluarga atau di kampung atau di sebuah komunitas ya, ada kekerasan yang dilakukan oleh tokoh agama atau orang yang dianggap dia itu religius lah. Sebenarnya kan yang melakukan kekerasan kan orangnya, bukan agamanya kan. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau dibilang kekerasan yang mengatasnamakan agama gitu. Ya agama sendiri tidak bisa dibilang melakukan kekerasan atau mengajarkan kekerasan, karena tidak ada satupun kan agama yang mengajarkan kekerasan gitu. Nah tapi image itu sudah terbentuk di masyarakat kalau agama tertentu, agama A, B, C gitu, dengan orang-orang yang melakukan kekerasan gitu. Entah dia turun ke jalan untuk menutup tempat-tempat usaha atau melakukan sweeping secara mandiri di tempat-tempat yang melakukan maksiat gitu. Atau ya itu tadi yang kita lihat di lingkungan keluarga, misalnya melakukan kekerasan terhadap anak gitu atau terhadap anggota keluarga. Atau juga kita pernah dengar kan tokoh agama yang melakukan pemerkosaan gitu. Itu kan juga kekerasan seksual ya. Jadi kalau menurut saya sih, karena agama itu kan intinya adalah ajaran ya. Seperti yang kita bahas di video pertama tentang agama dan spiritual. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kan sebuah ajaran lah intinya gitu. Saya lupa teks lengkapnya, tapi nanti bisa dicek di video pertama. Intinya kan sebuah ajaran gitu loh. Kalau kita ya misalnya gini, kita ingin membangun sekolah gitu, kita pengen mengajar anak-anak gitu kan. Tentu yang harus kita lakukan kan bukan kekerasan, tetapi bagaimana supaya transfer ilmunya itu efektif sampai ke anak atau sampai ke peserta sekolahnya gitu. Nah itu kan berarti diperlukan strategi kan, bagaimana membuat kurikulum, bagaimana melatih gurunya biar efektif transfer ilmunya tadi gitu.
Saya rasa mengapa banyak tokoh yang melakukan kekerasan itu ya mungkin lebih ke personal atau pribadi si tokoh agama tersebut gitu loh. Karena agama sendiri eh, ibarat sekolah tadi ya, apa namanya, nilai apa yang diangkat oleh sekolah itu yang kemudian di breakdown ke kurikulum dan disampaikan ke peserta didiknya gitu. Jadi kalau sekolah itu pengen menghasilkan peserta didik yang akhirnya nanti bisa menerapkan apa yang dipelajari di sekolah gitu, iya harus pakai cara yang elegan kan, cara yang baik gitu loh. Kalau gurunya galak, ya siapa yang mau kan. Kalau gurunya killer kan pasti dijauhi sama peserta didiknya gitu loh. Dan mana mau mereka menyebarkan lagi setelah lulus dari sekolah gitu loh. Demikian pula di dalam agama gitu loh. Belajar mendalami agama saja tidak cukup kalau kita ingin menyampaikan ilmu agama itu ke orang lain gitu loh. Memahami agama itu harus secara menyeluruh biar ketika dia menyampaikan ke orang lain tidak menggunakan cara kekerasan gitu. Kalau dia melakukan kekerasan ke orang ya itu lebih ke personalnya, masalah dengan dirinya, mungkin kondisi mentalnya sedang tidak baik gitu. Dan kebetulan dia adalah tokoh agama gitu. Tetapi agamanya sendiri ya tidak begitu gitu. Cuman masalah lain yang muncul adalah ketika kita mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh tokoh agama itu, kita jadi sulit untuk melaporkan atau komplain bahkan, karena yang kita hadapi adalah tokoh agama gitu, dimana tokoh agama itu kan suci, tidak bisa tidak bisa diserang lah dalam tanda kutip. Itulah makanya sebenarnya mungkin perlu juga sebelum ke pihak berwenang gitu loh, kalau misalnya ada masalah dengan tokoh agama itu kemana harus melapor gitu loh. Ada wadah nggak yang untuk melapor atau paling nggak cerita gitu biar masalah itu bisa diselesaikan. Sebab para tokoh agama yang melakukan kekerasan itu sendiri juga merasa aman karena punya kuasa kan, dianggap orang yang suci dan lain sebagainya. Ya mungkin itu dulu. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda bisa tulis di komentar. Lalu kalau kamu suka dengan konten ini, berikan saweran dengan klik link di deskripsi. Itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan saya minta maaf, dan selamat berbuka puasa.